Selamat datang di channel M Random. Jadi hari ini saya mau maintenance si MT25. Sorry berisik, ini saya di pinggir jalan, jadi agak berisik. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan tetap kedengeran. Jadi intinya hari ini saya mau maintenance si MT25 dan sebetulnya tujuan utamanya ganti rumah kopling, karena terakhir waktu ganti kopling itu si rumah kopling memang agak oblak. Dan terakhir-terakhir kesini dia ada semacam kayak apa ya, bunyi gitu kalau netral ya, nyalain sebenarnya tipis banget bunyinya, cuman kalau ketika kita tarik kopling si bunyinya hilang. Nah, satu lagi, ketika gas, misalkan kita ngegas nih turun, ketika kita mau gas lagi dia tuh nggak langsung apa ya, kalau meskipun kita gasnya halus dia nggak bisa halus atau nggak bisa langsung naik, tapi kayak ada jeda dulu, kita tarik deng baru ada cantolan gitu loh si koplingnya. Jadi kayaknya kemungkinan besar memang dari si rumah koplingnya yang waktu kemarin saya cek emang agak oblak. Cuman berhubung kebetulan hari ini lumayan agak luang, lagi libur nih, jadinya saya memutuskan untuk cek di area head juga. Saya bongkar head itu, rencananya kita mau coba cek clearance si apa ya, klep kerenggangannya gimana, dan mungkin mau ganti si kamprat atau apa, timing chain apa ya namanya, terlupa, rantai ketang. Jadi kita mau ganti itu juga kemungkinan itu ya, soalnya memang ada sedikit suara berisik di rantai ketang, bukan rantai ketang ya, sekitaran head lah ketika digas, terutama ketika digas agak tinggi atau lagi engine brake. Jadi di sini motor udah saya bongkar ya. Untuk proses bongkarnya saya skip tadi karena malas juga, ribet, banyak panel body yang harus dibuka. Lalu saya buka juga cover cylinder head. Di situ saya mulai ngecek si clearance klep. Untuk ngecek clearance klep itu ada apa ya, ada 2 kali proses gitu, bukan 2 kali proses karena silindernya 2, jadi harus 2 kali. Jadi posisi lobe pertama itu, jadi posisi lobe si cam itu harus ngadep ke atas. Jadi kalau ini kalau ini pusat lingkarannya, posisi cam tuh harus gini ke atas, jadi kayak butterfly gitulah ke atas gitu ya. Jadi nanti kita cek clearance di bawahnya. Itu untuk silinder pertama yang sebelah kiri. Nanti untuk silinder kedua kita putar lagi sampai posisinya sama, yang dua-duanya ngadep ke atas. Nanti kita cek lagi. Dan setelah saya cek, ternyata untuk clearance-nya ini relatif masih aman. Jadi masih di rentang aman, meskipun udah mepet banget sebetulnya. Jadi kan untuk in itu 0,11 sampai 0,15 kalau nggak salah. Ini yang saya coba ukur tuh di 0,15 untuk in, dua-duanya masih aman. Tapi ada satu si silinder satu ini 0,18 salah satunya. Tapi sekarang kita coba bongkar blok kanan aja untuk ganti si rumah kopling, dan sekalian kayaknya ganti rantai ketang. Nah, untuk ngeset si timing chain atau rantai ketang ini, kita perlu memutar baut kruk as yang di sebelah kiri. Kita putar sampai ada marking 2 garis. Itu tuh posisinya si piston di tengah-tengah, dua-duanya sejajar. Nah, di situ baru kita lihat posisi si timingnya. Kalau menurut manual harusnya posisinya itu lurus, antara ada indikator in sama X. Di situ in sama X itu harus lurus sama garis si cylinder head. Tapi di motor ini ternyata agak geser ya, dia agak geser ke belakang. Jadinya untuk in-nya agak turun, untuk X-nya agak naik. Di situ jadi saya asumsikan kayaknya memang si rantai ketangnya memang udah agak kendor, karena ketika rantai ketang agak kendor dia kan mulai memanjang tuh, mulai stretch. Ketika ke push sama
tensioner, si rantainya akan ketarik agak ke dalam, makanya dia akan bergeser sedikit ke belakang. Jadi dengan melihat indikator ini saya memutuskan untuk ganti si rantai keteng. Itu sih dari analisa saya ya, mungkin dari teman-teman yang lebih paham bisa ngasih masukan juga kalau memang salah. Jadi komen aja di bawah kalau memang ada indikator tertentu yang menentukan penggantian rantai keteng ya. Karena indikator pertama yang saya temui itu memang ada bunyi sedikit berisik. Memang nggak signifikan, tapi ketika RPM tinggi atau gas di RPM tinggi terus kita engine brake dengan RPM tinggi, itu kedengar suaranya. Dan kedua dari indikator si garis itu. Jadinya di sini saya memutuskan untuk mengganti si rantai keteng. Kita mulai kendor-kendorin aja dulu si baut yang ada, dan kayaknya saya mau bongkar blok kanan, blok kopling ya. Saya mau bongkar. Di sini saya nggak ganti oli karena oli masih belum nyampe 1000 sih ini sebetulnya. Jadi motor saya miringin aja, mudah-mudahan olinya nggak tumpah atau nggak berceceran. Jadi saya miringin, saya buka blok kanan, nanti kita buka si komponen koplingnya. Sebetulnya untuk kondisi kopling saat ini tergolong masih aman untuk dipakai harian. Tapi karena beberapa bulan terakhir si MT ini lagi sering saya kayak buat track day, dan ketika di track jeda si koplingnya ini yang cukup mengganggu buat saya. Ditambah minimal 2 kali dalam sebulan sering dipakai PP Bandung Jakarta ya. Jadinya saya putuskan buat diganti aja dengan yang baru. Ya supaya lebih tenang aja pakainya. Untuk proses penggantian rantai keteng ini, kita perlu membuka cam atau noken as juga untuk proses bongkar pasangnya. Lalu kondisi rantai ketengnya kalau dibandingkan dengan yang baru memang sudah sedikit lebih panjang. Meski selisihnya tampak sangat sedikit, tapi di bagian timing atas jadi bergeser sekitar setengah gear ya. Seperti kita lihat tadi di review sebelumnya. Sekalian saya cek juga untuk bagian lidah tensionernya, dan ternyata sudah agak tergerus juga, jadinya saya ganti juga biar sekalian bongkar.
Nah, di sini ada informasi yang perlu diketahui. Untuk membedakan cam in dan cam X pada mesin MT25, untuk cam in pada bagian lingkaran ini rata, sedangkan untuk cam X di bagian lingkaran yang sama ada groove atau coakan kecil yang mengelilinginya. Supaya kalau pasang nanti kita nggak tertukar ya. Lalu ada indikator lain yang perlu diperhatikan ketika pasang rantai ketang, yaitu titik pada gear timing bawah. Ini harus berhadapan dengan tanda segitiga yang ada di crankcase. Di bagian chain guard juga ada coakan penandanya seperti ini nih. Untuk mendapat posisi yang tepat, kita tinggal putar kruk as sampai semua indikator tadi ketemu. Dilanjut dengan pemasangan camnya. Di sini saya pasang cam X dulu, lalu baru pasang yang cam in. Di sini juga ada penanda yang wajib diperhatikan. Kalau nggak mau mesin kamu ambiar ya, yaitu garis pada timing gear in dan X harus sejajar dengan garis cylinder head. Periksa ulang untuk memastikan semua indikatornya pas ya, dari indikator cam in X, lalu gear bawahnya juga dengan titik yang saya mention tadi. Setelah itu tinggal pasang kembali semua komponen part yang kita buka sebelumnya. Ini sebetulnya ada proses yang jangan ditiru di video ini ya. Untuk pengencangan baut-baut pas pemasangan harusnya pakai kunci torsi, tapi kunci torsinya entah kemana karena saya lupa nyimpan. Jadi sebagian baut saya kencangkan pakai impact langsung, dan untuk baut-baut kecil saya kencangkan pakai tangan aja. Ini jangan ditiru ya. Ini primary gear yang barunya, bisa dilihat spelengnya lebih kecil dibanding yang lama. Oke, kita langsung pasang aja. Oke, kita lanjut pemasangan part sisanya ya. Terus, sebelum pasang semua bodi, kita coba nyalakan mesin sambil periksa apakah mesin ada bunyi-bunyi aneh atau kebocoran pada mesin. Kalau dirasa aman, tinggal pasang lagi semua panel bodi.
Baiklah, kayaknya begitu aja untuk videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang nonton. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video yang lainnya.